wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2, kami akan menampilkan hasil dari proyek UAS kami, yaitu praktikum Big Data AI Kelautan yang kelompok kami beranggotakan. Perkenalkan, saya Fadil Rahmat Putra Andalas dengan NIM 017. Saya Anissa Kurnia Fandia dengan NIM 009. Saya Nuratira dengan NIM 012. Saya Jessica Desmarinda dengan NIM 078. Saya Anggi Anggraini Ferdian dengan NIM 005. Saya Dwi Junior Putri dengan NIM 003. Saya Parulian Senipasan dengan NIM 073. Saya Taizar Farididan dengan NIM 100. Saya Leo Tampea dengan NIM 047. Saya Alfred Taufik dengan NIM 072. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Visualisasi GEE algoritma indeks kesehatan mangrove. Yang pertama-tama itu kita membuat geometri. Yang pertama itu ada geometri dari daerah kajian kita, dan yang kedua itu ada poligon mangrove, lalu poligon non mangrove, dan poin mangrove dan poin non mangrove, masing-masing dengan 10 poligon dan 10 poin. Setelah kita sudah membuat semua geometrinya, selanjutnya kita masuk ke scriptnya. Yang pertama itu ada script image mosaic dan cloud masking. Image mosaic sendiri berfungsi sebagai untuk menggabungkan dari beberapa data citra agar dia tergabung dari data berbagai tanggal itu menjadi tergabung. Kemudian cloud masking ini berfungsi sebagai pereduksi untuk bayangan awan. Lalu yang kedua ada script filter image. Script filter image ini berfungsi sebagai pemfilter data yang akan kita gunakan. Di sini kami menggunakan citra Sentinel 2A dengan tanggal itu tanggal 1 bulan 1 2023 sampai tanggal 1 bulan 1 2024 dengan tutupan awan sebesar 10%. Lalu yang kedua itu ada zoom ke ROI atau daerah yang kita kaji, jadi dia langsung ngezoom. Kemudian ada script vegetation band. Vegetation band ini fungsinya itu untuk menampilkan band-band yang digunakan dalam ukuran vegetasi. Lalu untuk multispectral band itu untuk salah satunya itu untuk composite, lalu parameter visual multiple band, dan menampilkan citra pada layar peta. Lalu selanjutnya kita masuk ke algoritmanya. Yang pertama ada Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI. Lalu ada MRESR, lalu DVI, Difference Vegetation Index, ada IRESI, Inverted Red Edge Chlorophyll Index, ada SRE, Red Edge Simple Ratio, lalu ada CLRE, Chlorophyll Index Red Edge, lalu yang terakhir itu ada Total Ratio Vegetation Index atau TRVI. Lalu selanjutnya itu ada menambahkan vegetation index. Jadi di sini kita masukkan dari semua algoritmanya. Lalu kita lakukan klasifikasi terbimbing. Kemudian script ekstraksi nilai band dengan training sample. Itu property LC. Tadi yang mana LC ini properti dari polygon mangrove dan non mangrove. Lalu instalasi algoritma classification supervised. Kemudian ada menampilkan citra pada layar peta. Itu disesuaikan saja. Lalu counting pixel. Jadi counting pixel ini fungsinya itu untuk mengatur skala pada hasil petanya. Kemudian akurasi assessment. Akurasi assessment ini fungsinya itu untuk mengukur hasil dari kesesuaian data yang sudah kita digit dengan hasil yang akan kita dapatkan. Lalu menampilkan hasil akurasi. Nah, kemudian kita masuk ke export image. Export image ini bertujuan untuk
menyimpan dari hasil yang sudah kita olah. Itu di sini sudah jelas deskripsinya, itu nama dari data yang akan kita simpan, lalu foldernya itu disesuaikan dengan folder yang ada atau yang sudah kita buat di Google Drive. Lalu skalanya untuk region ini sesuai dengan daerah kajian kita, lalu file format itu disesuaikan dengan datanya. Jadi di sini kami menggunakan format geotiff. Di sini untuk margin dan judul, lalu ada simbol. Kemudian selanjutnya itu langsung kita ekspor to drive yang disesuaikan dengan nama dan juga foldernya. Lalu langsung saja kita run. Nah, di sini pada konsol ini sudah terlihat hasil dari overall akurasi dan user akurasinya. Di sini sudah terlihat dari conversion matrixnya itu bernilai 9,1. Lalu untuk overall akurasinya 0,5, user akurasinya itu 0,5 dan 0,5. Untuk producer akurasinya 0,9 dan 0,1. Untuk kappa coefficientnya itu 0. Jadi pemanfaatan visualisasi algoritma indeks kesehatan mangrove di GEE ini sangat penting untuk pemantauan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Dengan menggunakan data satelit, GEE memungkinkan kita untuk memantau kondisi mangrove secara real time, mengidentifikasi area yang rusak, dan mendeteksi perubahan seiring waktu. Lalu visualisasi ini membantu pengambilan keputusan dalam konservasi, restorasi, dan pengelolaan kawasan pesisir secara lebih efisien dan juga biayanya itu rendah. Lalu pada materi selanjutnya itu ada materi ke-6, yaitu perhitungan karbon. Jadi pada materi ini itu kita hanya tinggal melanjutkan lagi dari yang sebelumnya. Jadi yang pada materi ini itu kita tinggal menambahkan beberapa script lagi. Jadi yang pertama itu ada above ground carbon. Jadi ini itu menghitung jumlah karbon yang ada di daerah kajian ini. Jadi di sini tuh pada script ini itu kita melakukan perkalian dari iresi TRVI. Lalu selanjutnya ada script mangrove carbon stock, lalu reduce nilai mangrove carbon stock. Kemudian ada script rata-rata carbon pool. Di sini tuh untuk menghitung nilai rata-ratanya dari jumlah kedua elemen, yaitu 0 dan 1 ini. 0 dan 1 ini itu yang 0 itu menandakan poligon mangrove, sedangkan yang 1 itu untuk yang non mangrove. Lalu untuk legendanya ada margin, judul, dan parameter color barnya ini. Selanjutnya langsung kita run. Jadi hasilnya itu akan langsung muncul di konsol ini. Nah, di sini pada yang hasil dari penjumlahan yang mangrove itu sebesar 551,392. Lalu selanjutnya untuk yang non mangrove-nya itu sebesar 601,330. Lalu untuk nilai rata-rata tutupan karbonnya, tutupan karbon birunya itu sebesar 755,884. Jadi perhitungan karbon mangrove ini sangat penting untuk mengukur potensi penyerapan karbon oleh ekosistem mangrove. Mangrove menyerap karbon dioksida lebih efisien dibandingkan dengan hutan tropis lainnya, membantu mengurangi perubahan iklim. Pemanfaatan perhitungan ini memungkinkan kita untuk menghitung stok karbon yang ada di mangrove, serta potensi pengurangan emisi gas rumah kaca. Memanfaatkannya termasuk mendukung kebijakan mitigasi perubahan iklim, mendorong restorasi mangrove, dan membuka peluang untuk proyek perdagangan karbon.
Selanjutnya itu materi ketujuh, yaitu integrasi GEE dengan Jupyter Python. Yang pertama itu kita harus melakukan autentikasi atau melakukan penghubungan GEE dengan akun kita ke Jupyter, yaitu dengan import EE authenticate. Langsung saja kita run. Kita tunggu. Lalu kita akan langsung dialihkan ke Google Earth Engine untuk kode autentikatornya. Lalu untuk data akses ini jangan kita checklist, langsung saja kita generate token. Kita masukkan akun Google Earth Engine kita, lalu kita izinkan. Kemudian kita copy kode otorisasi ini, kita masukkan ke script kita, kita copy, lalu kita enter. Kemudian kode otomatis langsung ke save di Jupyter kita. Selanjutnya kita melakukan inisialisasi, kita run, lalu GEE berhasil diinisialisasi. Selanjutnya langsung kita masuk ke materi ke-8, yaitu ekstraksi data dan implementasi hasil Jupyter Python. Lalu yang pertama kita melakukan pemanggilan data citra satelit. Yang pertama itu kami akan melakukan pemanggilan data Landsat 8. Langsung kita run. Nah, sudah terpanggil datanya. Selanjutnya kita akan memanggil data Landsatnya. Itu kita menggunakan tahun 2024 bulan 1 tanggal 1 sampai 2024 bulan 2 tanggal 1. Langsung saja kita run. Ya, jadi yang band yang kita gunakan itu band 4, band 3, dan band 2, yaitu atau RGB, red, green, blue. Langsung kita run. Nah, di sini langsung muncul hasil dari scriptnya. Ini data Landsatnya belum muncul karena sedang diproses. Selanjutnya itu kita akan melakukan perintah untuk menginstal plugin GEMM. Tapi di sini saya sudah menginstal sebelumnya, jadi langsung kita run saja, tidak apa-apa. Kita tunggu. Nah, setelah sudah, selanjutnya kita melakukan pre-processing Sentinel. Di sini kita mengambil data Sentinel itu dengan tanggal 1 bulan 1 2022 sampai tanggal 1 bulan 1 2023 dengan tutupan awan 10%. Lalu dengan band 4, 5, 6, dan 8. Lalu di sini kita juga sekalian melakukan pengukuran, yaitu indeks vegetasi, yang mana itu kita menggunakan NDVI, MRESR, DVI, IRESI, SRRE, CLRE, dan TRVI. Lalu langsung saja kita run. Kita tunggu. Nah, di sini langsung muncul hasilnya. Hasilnya yang menampilkan data citra Sentinel 2A yang sudah ditambahkan data dari algoritma. Sini ada NDVI dan lain-lain. Selanjutnya itu kita melakukan untuk pengeksporan data ke Google Drive dari akun GEE kita. Itu dengan foldernya itu kita sesuaikan dengan nama folder yang ada di Google Drive. Lalu formatnya itu geotiff. Kemudian langsung saja kita run. Nah,
proses pengeksporan ke Google Drive dimulai, itu menandakan skrip berhasil dijalankan. Lalu selanjutnya itu kita akan melakukan menampilkan data diagram dari pengolahan algoritma kita tadi. Itu kita menggunakan beberapa library seperti Pandas, Matplotlib, dan tentunya GEMap. Langsung saja kita run. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah muncul hasil dari diagramnya. Jadi untuk nilai rata-rata NDVI, IRESI, dan TRVI dari Sentinel-2 pada tahun 2022 ini, itu untuk NDVI itu sebesar minus 0,1, kemudian untuk IRESI itu nilai rata-ratanya sebesar 2, lalu untuk TRVI itu nilainya sebesar 0,9. Integrasi Google Earth Engine dengan Jupyter Python itu memungkinkan kita untuk menganalisa data geospasial yang lebih efisien dan interaktif. Dengan Google Earth Engine, kita bisa mengakses data satelit besar, sedangkan Jupyter Python memberikan platform untuk visualisasi dan analisis data secara langsung. Pemanfaatannya itu termasuk pemrosesan data satelit, pembuatan peta, dan analisis spasial yang lebih mudah dilakukan dengan script Python. Manfaatnya itu kita dapat mempercepat penelitian, mempermudah kolaborasi, dan meningkatkan kemampuan analisis berbasis data geospasial secara dinamis.